Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan Heri Septian, NIM 362021 302 dari TMK 3B. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban tugas inspeksi las. 1. Jelaskan jenis cacat pada material berdasarkan lokasi berada. 1. Vakansi. Hal ini terjadi ketika temperatur kristal cukup tinggi di mana atom-atom bergetar dengan frekuensi tertentu dan secara acak dapat meninggalkan kisi. Lokasi kisi yang ditinggalkan disebut vakansi atau kekosongan. 2. Cacat Frenkel dan cacat Schottky. Cacat Frenkel adalah kekosongan pasangan ion dan kation interstitial atau kekosongan pasangan ion dan anion interstitial. Cacat Schottky adalah kekosongan pasangan kation dan anion. 3. Interstitial dan substitusional. Cacat ini terjadi karena adanya atom lain yang menyusup dan adanya pergantian atom pada susunan atom. 2. Bagaimana prinsip kerja pengujian magnetik pada material logam? Prinsip kerja uji magnetik yaitu arus listrik digunakan untuk membangkitkan medan magnet dalam bahan. Arah medan magnet akan dibelokkan sehingga terjadi kebocoran flux magnetik bila melalui cacat. Bocoran flux magnetik akan menarik butir-butir ferromagnetik dan di permukaan sehingga lokasi cacat dapat ditunjukkan. 3. Jelaskan tentang kerapatan flux, density flux, dan kaidah tangan kanan dan tangan kiri. Kerapatan flux listrik, density of electric flux, adalah medan vektor yang besarnya sama dengan banyaknya garis flux yang menembus permukaan yang normal terhadap garis tersebut dibagi dengan luas permukaan tersebut. Kaidah tangan kanan. Bila penghantar konduktor dialiri arus listrik, maka akan terbentuk medan magnet dengan arah tertentu. Arah medan magnet ini tergantung dari arah arus listrik yang mengalir. Kaidah ibu jari kanan sama dengan kaidah ulir kanan pada skrup. Ibu jari menunjukkan arah aliran arus listrik dan keempat jari lainnya menunjukkan arah medan magnet yang terbentuk. Kaidah tangan kiri. Jari telunjuk menunjukkan arah flux dan fluksi magnet. Jari tengah menunjukkan arah arus listrik. Ibu jari menunjukkan arah gerakan konduktor, arah elektromagnet. 4. Sebutkan tujuan dari demagnetisasi sisa. 1. Mampu mengurangi besarnya nilai puncak arus inrush pada ketika dilakukan proses energisasi. 2. Digunakan untuk mengurangi flux sisa pada inti transformator menggunakan sebuah full bridge inverter yang menggunakan suplai tegangan DC dan menghasilkan gelombang AC berbentuk kotak. 5. Sebutkan perbedaan kelebihan dan kekurangan pengujian magnetic particle test. Kelebihan magnetic particle test. 1. Lebih portable dan cocok digunakan saat pengujian di lapangan. 2. Relatif lebih mudah dan lebih murah. 3. Pelatihan yang lebih murah dan cenderung tidak rumit. 4. Peka terhadap letak pada permukaan yang halus dan diskontinuitas yang dekat dengan permukaan pada logam baja. 5. Dapat digunakan pada material yang cat tipis dan bagian-bagian plat. Kekurangan magnet particle test. 1. Hanya bisa digunakan pada material baja. 2. Pembersihan pasca pengujian mungkin diperlukan. 3. Kebutuhan ampere yang tinggi pada material yang besar. 4. Proses demagnetisasi mungkin diperlukan. 5. Pengujian berulang mungkin diperlukan tergantung pada kerumitan bagian pada material. 6. Material bisa saja rusak karena arc yang dihasilkan saat menggunakan prods atau heatstroke. 6. Jelaskan pengujian magnetic test dengan menggunakan teknik prods. Prods dan kabel biasanya dipakai bersama dengan peralatan mobile. Sering diperlukan 2 teknisi untuk mengoperasikan prod dan mengaplikasikan serbuk magnet. Magnetisasi longitudinal dapat dihasilkan dengan cara melilitkan kabel membentuk sebuah kumparan. Dimungkinkan juga untuk menggunakan sentral konduktor yang diklaimkan di
antara kedua kabel untuk menghasilkan magnetisasi melingkar. Peralatan mobile biasanya menggunakan serbuk kering, namun dapat juga menggunakan kaleng bertekanan atau tangki terbuka. 7. Jelaskan pengujian magnetic test dengan menggunakan teknik headshot. Magnetisasi lingkaran induksi langsung dengan mengalirkan arus ke dalam benda memakai headshot dan juga bisa memakai prods. Bidang yang dihasilkan melingkar di wilayah lokal antara prod. Teknik kontak prod memiliki kemampuan khusus untuk menghasilkan indikasi yang terletak sepenuhnya di bawah permukaan. Seringkali cukup dalam. Harus tergantung pada jarak tanam dan ketebalan bahan. 8. Jelaskan pengujian magnetic test dengan menggunakan teknik central konduktor. Induksi tak langsung dilakukan dengan menempatkan konduktor pembawa arus ke dalam spesimen. Metode ini dikenal sebagai teknik central konduktor. Magnetisasi sirkular akan mendeteksi diskontinuitas yang arahnya antara 45 sampai 90 derajat terhadap garis-garis gaya magnet. Letak yang arahnya sejajar dengan garis-garis gaya magnet tidak akan menarik partikel karena tidak terjadi kutub magnet atau kebocoran medan. 9. Jelaskan gambar magnetisasi longitudinal. Medan magnet longitudinal diinduksikan ke dalam material dengan cara satu yoke yang terbuat dari besi lunak berretentivity rendah yang dimagnetisasi memakai kumparan kecil di sekeliling batang horizontalnya. 2. Kumparan solenoid. Jika panjang spesimen beberapa kali lebih besar dari diameter atau penampangnya, spesimen dapat dimagnetisasi dengan menempatkannya di dalam kumparan. Kekuatan medan yang dihasilkan di dalam kumparan tergantung pada jumlah lilitan dalam kumparan, kuat arus yang melalui kumparan dan diameter kumparan. 3. Magnetisasi memakai kabel. Jika benda uji terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam kumparan, maka kabel tembaga berisolasi dapat dipakai sebagai kumparan untuk menghasilkan magnetisasi memanjang pada benda. 10. Jelaskan sifat-sifat logam yang dapat menentukan keefektifan penggunaan partikel magnetik untuk menguji material. A. Permeabilitas. Sifat bahan yang menggunakan aliran rembesan zat cair mengalir melalui rongga pori. B. Reluktansi. Tahanan magnetik untuk menetapkan garis flux magnet dalam bahan yang ditentukan sehingga reluktansi dapat diartikan sebagai tahanan magnetik dari suatu rangkaian magnetik terhadap flux magnet. C. Magnetisme sisa. Sisa magnetisme didefinisikan sebagai jumlah magnetisasi yang tertinggal setelah melepaskan medan magnet eksternal dari rangkaian. D. Retentivitas merupakan medan magnet sisa yang masih terdapat pada material yang diinduksi magnet. Dalam pengertian lain, retentivitas atau remanence merupakan kemampuan suatu material untuk menahan magnetisme sisa dengan sejumlah tertentu. E. Gaya koersif. Gaya magnetisasi pembalik yang diperlukan untuk menghilangkan magnetisme sisa dari dalam material seperti ditunjukkan di atas. Baja yang dikeraskan memerlukan gaya magnetisasi pembalik yang lebih besar untuk menghilangkan magnetisme sisa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.